إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah pada pagi hari ini lagi-lagi Allah SWT telah memberikan kepada kita semua kesempatan dan Allah SWT telah memberikan kepada kita semua kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ini ke Masjid Baitur Rahman dengan tujuan yang sama insyaallah, yaitu mengharap ridha Allah dan perantara talabul ilmi. Salawat salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Yang akan mengisi pada pagi hari ini yaitu Ustaz Ahmad Najib. Tapi sebelum Ustaz menyampaikan ilmunya, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama mata Baitur Rahman tahap ketiga bulan Desember insyaallah bersama Ustaz Profesor Atif Latiful Hayat. Yang kedua Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih dari ring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah dan khusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Langsung saja pada Ustaz, waktu dan tempat saya persilahkan. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah rahimakumullah. Pada asalnya kita akan membahas tentang tafsir surah An-Nisa ayat 58 tentang amanat dan keadilan. Tetapi hasil nego dengan Ustaz Iwan Abu Ayas. Saya punya buku. Ini buku itu sebetulnya ini adalah untuk cendera mata saya akan menikahkan saya bungsu. Dikarenakan bapak-bapak ibu tidak diundang. Tapi kalau mau datang silakan. Jadi yang mau datang harus daftar dulu kepada saya. Depan gitunya. Kalau tidak daftar nanti sumpingkan itu adalah subuhan. Kalau datang ke sana kemudian jadi subuhan penuh. Atau saya menyediakan ternyata tidak datang. Itu biasanya saya sudah pengalaman menikahkan anak-anak saya itu sudah tersisa.
tetangga sudah dibagi juga itu masih tersisa. Dulu tersisa sampai 300 porsi. 100 dibagikan. Nah, ini juga begitu. Jadi walaupun tidak datang, ini cendera matanya sudah. Karena itu pada saat ini kita bahas begini. Bagi yang akan mau datang, jangan lupa doanya di belakang. Sengaja itu doa untuk pengantin. Di pengkar eta. Biasanya doa untuk pengantin semoga keluarganya sakinah mawaddah warohmah. Eta teh dugi ka artis gitu. Doana teh sakinah mawaddah warohmah. Pernah itu teman saya tanya, sakinah teh naon? Wajarkeun sakinah. Ternyata tidak tahu apa arti sakinah. Tidak tahu apa arti mawaddah warohmah, itu tidak tahu. Bahkan nyebutnya juga samawa wa. Saya menyebutnya di sini samara. Sakinah mawaddah warohmah. Wa adalah kata sambung. Saya pernah menjelaskan di sini tentang doa. Ini kan doa. Semoga sakinah mawaddah warohmah. Jika ada yang bedong, kemudian orang itu tidak tahu arti doa itu, kira-kira diijabah. Misalnya ada kita lah masuk ke rumah makan yang tengah kayak gini. Betul pesan spaghetti. Naon di Bu. Burger. Naon di orang mah apa teh? Salon gorengan, kupat tahu. Kulantaran gaya pesan burger. Di Pasihan baru orang tapi itu apa? Atau dulu ada tahun 80-an itu kan kita harus bahasa Cina-nya. Dari mulai tun, jigo, cepe, ayeuna. Ceng segalanya. Kampung mah teu angka 10 rupiah dengkuk. Eta sabaraha? Gotun. Pemilih captun. Iya, captun ya 5 rupiah. Aya ustaz alim apa anu kitu teh. Tunanya ti ka tukang beca teh, kata galega sabaraha itu tiba jagalan, ustazna yakin ya. Sabaraha ka pajagalan gope cenah. Aduh kan bingungnya. Tukang beca nyebut gope. Terserah tingtung. Cek tukang beca teh sabaraha tingtung, gope sabaraha. Gope 500, tingtung 400. Nah, pokoknya masa nyarita begitu. Ada anak minta uang gope ke ibunya. Ibunya sudah tahu gope teh 500. Harita mah 500 teh gambar monyet teh. Pemi 100 warna beureum gambar naon? Kertas itu ngahiungnya. Kertas kan kertas nu beureum kapugeun mah 100 rupiah teh. Baso teh masih kena di angsulan. Gambar naon? Apa teh eta nu 500-nya. Nah, minta uang gope ka indungna teh. Tetapi ibunya dalam sakunya aya cepe nu 100 teh 100 rupiah teh kapungkur mah kertas. Dipasihkeun weh eta nu cepe teh eta budak atau ternyata anaknya itu tidak tahu gope teh sabaraha, merukan gope teh 100 atoh na teh kitu.
Sekarang ibunya tahu, anaknya tidak tahu ya. Esoknya minta lagi, anger minta nate gope. Dirasaku ibuna, di dompetna aya gope, aya cepek. Budak minta gope. Bade di pasian sabaraha. Cepeknya pada nyuhun kena sebab dalam pikiran anak gope itu cepek. Nah, berdoa itu jangan seperti itu. Doanya bagus, tapi tidak tahu artinya. Doa yang sering kita ucapkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naon hasanah teh? Kebaikan. Da teh jelas kebaikan teh naon? Allah tahu anak ini atau orang ini atau hambanya berdoa mohon hasanah, tapi Allah tidak tahu. Allah tahu orang ini tidak tahu hasanah. Kebaikan. Kalau saya akan memberikan kebaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang diharapkan? Kalau kebaikan dari orang kaya apa? Hartanya ya. Ka bapak, Pak can abdi nyuhunkeun hasanah pasihan artos. Sebab dalam pikirannya adalah hasanah kebaikan itu adalah harta. Maka Allah akan memberinya harta. Nah, ini orang cek we heula. Saya pernah menjelaskan ini, tapi saya yakin bapak-bapak ibu-ibu lupa lagi. Kalau kita minta hasanah kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan. Kebaikan macam apa yang kita harapkan? Sok Pak, ini orang cek we heula. Naon Pak? Tuh nya. Pernah ulang Allah mah pun uninga di pasihan moal. Budak teh minta duit ka bapakna teh. Pak abdi nyuhunkeun artos sabaraha? Ngahulang budak teh. Di pasihan moal. Wah di pasihan barantara budak lagi ngahulang bapakna teh kitu. Masihan sabaraha cenah. Ngahulang budak teh. Engke deui teh cenah. Itu puguh mah gitu. Lain hasanah. Saur bapak naon hasanah teh? Istri yang solehah, suami yang soleh tuh Herman, apa? Anak-anak yang al-abror, anak-anak yang baik. Terus apa lagi? Keluarga yang sakinah teh naon deh. Keluarga yang bahagia, kalau bahagia barangkali ya bisa ditebak lah gitu. Rizki yang halal itu pan seueur Pak. Kesehatan ya, itu pan sehat mah kadarieu atuh. Yang utama kebaikan itu adalah ilmu. Pan bapak-bapak kade teh bade milarian ilmunya. Sanes hoyong sehat mah apa teh ditu. Sanes hoyong rezeki, di rezeki oge harus ditafsirkan lagi. Bukan uang yang dicari, tapi adalah ilmu. Setelah ilmu apa? Hidayah. Sebab ada orang yang punya ilmu tidak diberi hidayah. Itulah yang disebut dengan fikih. Sabda Rasulullah, jika Allah akan memberikan kepada hambanya kebaikan, nah, maka dia akan dipahamkan dalam agama. Jika sudah paham, itu kebaikan. Jadi faham itu bukan ilmu, tetapi ilmu dan amal. Sok atuh cenah salat subuh, saya ge ngarti saya apa daliana gitu. Tapi hese salatna. Sok atuh salat berjamaah, kan tahu dalianya ya. Tapi tidak melaksanakan itu belum fikih, belum mendapat kebaikan dari Allah. Apalagi yang tadi punya harta jelas ya. Harta naon deui? Tetangga yang baik, mun tetangga tidak baik kan jadi masalah. Nyage ku urang teh di naon teh? Di pagar gitu. Miceun runtah ka dieu. Atau narikeun motornya, itu bahaya. Itu diantaranya itu hasanah.
Jadi kalau kita minta hasanah teh, ya Allah berikan kepada kami hasanah di dunia, hasanah anu cek Ustaz Rahmat teh. Beres Pak. Allah mau uningan eta. Ya saya teuing mah nya. Tibatan urang nyebatkeun ilmu anu manfaat, hidayah, keluarga yang harmonis. Hayo we nu eta panjang teuing hasanah di dunia, dan Allah tahu. Sebab Allah itu bagaimana kita, kan begitu ya? Aku ini tergantung kepada sangkaan hambanya. Pan aya dongeng, jadi ngadongeng wayah kieu. Ada orang yang ibadah haji, pan hari lebat ka Masjidil Haram teh tawafnya, karena tawaf tina ruknu yamani ka ruknu aswadi, eta teh maos naon? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cek istrina teh hasanah teh naon? Kata istrinya. Sebab dari berangkat juga sudah curiga. Si bapak teh boga deui nganting saha ngaranna. Ayeuna mah cenah dasar di Mekahnya kudu kapanggih cenah. Si horeng namina teh hasanah. Atuh pada saya dirinya teh. Da si bapana teh bisa ngajawab naon hasanah teh. Da teu kungsi ngaji ka dieu. Poin kantos ngaos ka dieu kan diterangkeun, tah hasanah teh istrinya solehah, suaminya soleh dan sebagainya begitu. Ilmu kitu mah tungtung nama ada hasil deal ari jenengan istrina teh rokayah. Keun we cenah di akhirat mah rek si hasanah oge pek, tapi di dunia mah kudu rokayah. Atuh ngaduaan teh Rabbana atina fid dunya rokayah wa fil akhirati hasanah gitu. Eta teh akibat tara ngaji. Dalam daftar isi aya daftar isi anu kamari mah teh aya tah. Halaman 4 makna samara barokah dan khair. Sakinah, mawadah, warohmah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia, yaitu Allah, menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu sakinah. Litaskunu ilaiha, supaya kamu sakinah kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar ia merasa senang kepadanya. Liyaskuna ilaiha teh senang kepadanya. Ini maaf karena diawali 6:30, saya harus sampai 7:30 maksimal. Ada pekerjaan. Satu, makna sakinah. Sakinah berasal dari kata sakana, artinya diam, tentram, sunyi, tenang, senang, tenang. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Nah, jadi kalau kita berperang ya, ini kan sumperang itu. Coba saja Pak. Madinah itu dikepung oleh kabilah-kabilah Arab. Sa-Arab, sajazirah Arab, urang Quraisy, urang kafir teh datang ke Madinah untuk mengepung kota Madinah. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa
berbuat apa-apa. Tidak ada perintah dari Allah. Pada akhirnya ada usulan dari Salman Al-Farisi membuat parit. Itu sebagai benteng pertahanan. Kalau orang benteng teh kaluhur, dia buat parit begitu. Dan itu hebatnya ketika saya melihat parit di sana, bari jeung can aya naon teh? Beko. Dalam jangka waktu 15 hari itu selesai. Langkung Pak. Lebih tinggi daripada masjid ini. Supaya nanti ketika ada musuh naik tekan kana kuda, nanya, dan panah dari atas itu lebih cepat daripada dari bawah. Nah, ulang atuh dirinya teh orang-orang Quraisy. Sementara orang Yahudi di dalam kota sudah siap. Masa itu nyerang, nu ieu nyerang. Orang Yahudi itu teh. Tapi melihat Rasulullah, para sahabat itu tenang. Dan ternyata Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan. Beri jeung riweuh atuh teh. Nya ningali Rasulullah we tenang teh. Mau ningali pemimpin, biasanya pemimpin negara mau dikitukeun kabur leuwih teh heula apa. Ya. Mau dikepung-kepung gitu teh kabur kan? Rakyatna bi antep we, keun we bingung oge. Nabi Muhammad mah henteu. Yang pada akhirnya Allah mengirimkan badai pasir. Itu tenda-tenda barak-barak tentara diputer gitu tah. Sigana teh. Sebab saya tidak tahu, Pak. Nabi Muhammad juga tidak tahu ketika pagi begitu ya malamnya sholat tahajud begitu. Bahkan sholat itu di pos masing-masing, tidak berjamaah di Masjid Nabawi. Karena kita harus sudah siap kan 24 jam. Ketika tinggal teh dah hujan wangian teh. Tinggal kastro, tenda, pabaratak itu orang-orangnya sudah tidak ada. Nah, itulah tentara Allah. Itu ketenangannya. Kita lanjutkan. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibah fi jannati adn. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus. Masakinat thayyibatan itu tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, di tempat yang bagus teh Pak. Siga dipila ini kaluhur di handapna aya sungai gitu. Nya. Mun aya sungai mah jadi nyaraos lah. Pokoknya ngadangu cai ningali cai da nu mawi upami teh aya cai kalau itu sok ka laut teh. Supaya tenang, kan ka Pangandaran ge tenang, ngan uih ti Pangandaran kudu mayar tah eta. Di surga mah tenang. Nah, sakinah itu seperti itu. Salah satu tujuan menikah adalah supaya manusia merasa tenang dan tentram di rumah. Karena laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Suami membutuhkan istri, istri membutuhkan sentuhan suami. Sedangkan kesempurnaan kesenangan didapat bila suami saling melengkapi. Bagi kaum muda atau usia menikah, hidupnya akan sepi jika tidak ada pendamping. Bagi orang-orang tertentu, ketentraman yang diimpikan adalah masakinat thayyibah di surga Aden. Ini untuk ciri-ciri keluarga sakinah mah diawas saja sendiri ya. Bisi anu kasiniran. Kita langsung ke halaman 10. Mawaddah. Mawaddah berasal dari kata wudun atau widda. Anu jenengan wudun teu? Anu jenengan widda aya. Artinya cinta kasih. Mempunyai keinginan yang kuat, merasakan kepuasan. Al-Wadud adalah salah satu di dalam Al-Asmaul Husna. Wahwal Ghafurul Wadud, dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Jadi diartikannya sama dengan Ar-Rahman pengasih. Padahal di sini Udun itu artinya lain seperti tadi. Allah menciptakan manusia berpasangan agar satu sama lain saling menikmati hidup, menyalurkan kebutuhan biologis. Dengan adanya pernikahan secara Islam, hak suami istri akan terjaga, terhormat, tidak melepaskan syahwatnya kepada siapa saja.
atau tidak menanam di kebun orang, atau menanam di kebun orang yang tidak jelas. Setelah akad nikah, Islam membolehkan satu sama lain bergaul dengan bebas. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Tetapi alamatnya harus jelas. Ada itu teh ulah kamana wae. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, akan meninggal, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Fungsi pakaian adalah pelindung, penghias tubuh, penutup aurat. Karena itu akan saling memakai, bercampur dan bersatu. Sabda Rasulullah SAW, tazawwaju al-walud al-walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah perempuan yang besar cintanya. Wadud itu besar cintanya. Jadi mawadah itu satu sama lain besar cintanya. Ulah kieu sabaraha persen mencintai istri, ya 70% lah. Eta nu 30 ka mana? Nu 30 kerjaga-jaga can bicarakeun teh. Nikahilah perempuan yang besar cintanya dan akan banyak anaknya, karena aku ingin menjadi yang banyak umatnya karena kamu. Begitu. Ini ciri-cirinya juga tidak dibaca, sama alasannya tadi juga bisi anu kasindiran. Tadi baca saja berdua di rumah ya. Halaman 15, makna rahmah. Rahmah atau rahmat artinya kasih sayang, saling memberi dan menerima. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi Allah itu sudah menetapkan atas zatnya harus kasih sayang. Yang menetapkannya Allah. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugi dirinya mereka itu orang-orang yang tidak beriman. Jika mawaddah lebih cenderung kepada suami istri, maka rahmah lebih cenderung saling mengasihi dan menyayangi antara anggota keluarga, terutama kepada anak. Dibedakan cinta kepada istri dan cinta kepada anak. Walaupun ada orang yang melanggar, cinta kepada anak itu sama dengan cinta kepada istri. Jadi we anak teh bingung, itu nyebutnya teh bapak atau aki cenah. Ayanya gitu. Karunya teh Pak. Coba ieu aya berita nu eta tadi lah. Salir. Alhamdulillah. Bukan hanya manusia yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi anaknya, tapi induk binatang yang baru melahirkan pun diberi rahmat. Siga hayam jadi galak, ucing, anjing jadi galak teh. Kuda oge galak. Itu waktu melahirkan. Walaupun demikian, tetapi ada di antara manusia yang tega menyiksa bahkan membuang dan membunuh darah dagingnya, gitu. Karena dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna man lam yarham shogirana, walam ya'rif syarafa kabirina." Pada hadis yang lain, walam ya'rif haqqa kabirina. Tidak termasuk umat kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Jadi yang kecil harus disayang. Dan tidak mengetahui hak yang besar. Hakko kabirina atau syaropa kabirina itu haknya. Gitu. Mau si bapak diberi
Si AA diberi motor, cenah ada abdi sepeda. Oh, pan itu mah beda ya gitu. Jadi harus tahu. Jadi yang atasan harus hormat, harus sayang kepada bawahan, bawahan harus hormat. Itu adalah umat Nabi Muhammad. Rahmat yang sesungguhnya adalah surga yang khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Firman Allah, "Fadriba bainahum bisurin lahu babum batinuhu fihi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil azab." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat yaitu surga, dan di sebelah luarnya ada siksa. Jadi kehalanganku pantau. Nah, di sini rahmat di sini adalah surga. Seperti dalam Quran surah Al-Maidah. Ya. Surat Al-Maidah. Surat Ali Imran. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Jadi pemingarapkeun rahmat teh ngarepkeun surga eta teh. Sugano ya cenah aya rahmat. Jo teh usah rahmat. Tah eta mah nu tadi teh pikirannya itu adalah rahmat itu manusia. Kalau saya mengharapkan rahmat itu mengharapkan surga. Tapi kan hujan oge rahmat eta teh ti Allah. Cek patani teh saya mengharapkan rahmat hujan eta maksudna teh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang suka mengasihi akan dikasihi Allah. Jadi orang-orang penyayang, bager gitunya. Soknya bager ka batur akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk yang ada di bumi termasuk binatang, niscaya zat yang berada di langit yaitu Allah akan menyayangimu. Ciri-cirinya seperti tadi ya. Ciri keluarga rahmah, ciri keluarga yang tidak rahmah. Kita langsung, oh iya ada yang harus dibahas. Rahmat Allah itu lebih besar daripada azabnya. Jika ada orang yang berbuat salah kan harus diadab. Tapi jika dia beristighfar, Allah tidak dendam. Kalimat ini pun ada pada jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Nah, dikarenakan ada rahmat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad tidak dendam. Mun urang banyak dendam teteh. Coba saja Pak. Nabi Muhammad diusir. Sebelum diusir di penjara, disiksa itu kan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid. Hamzah paman beliau dibunuh oleh Hindun. Pokoknya orang kafir Quraisy telah gitu memerangi, menyiksa para sahabat. Tetapi ketika Fathu Makkah diampuni, dimaafkan semuanya. Walaupun ada daftar hitam itu backlist di antaranya Hindun, Ikrimah. Tapi setelah mereka masuk Islam tidak ada apa-apa. Orang gitu mau apa? Jadian. Karena itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kita berbuat salah, kita harus berbuat baik. Kalau kita ingin diberi kebaikan, maka kita harus berbuat baik. Ketika orang-orang Quraisy berbuat salah, kemudian mereka asup Islam, itu adalah kebaikan, maka harus diampuni, harus dimaafkan. Itu adalah sifat rahmah. Halaman 20, makna barokah. Nah, barokah itu sebetulnya ya, doa untuk pengantin itu bukan sakinah mawadah warohmah yang diajarkan oleh Rasulullah mah. Barokah, barakallahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Tapi ngadoa eta teh harus tahu barokahna kumaha. Fi khairin juga harus tahu, Pak. Kalau tidak tahu ngadoa anak, nanti Allah tidak akan
mengabulkan, sebab orangnya juga tidak tahu tentang barokah. Kapungkur mah berkah gadingannya, sok ngalangkung kapungkur mah kali anu teh aya. Da abdi upami ningali eta Pak. Langsung di Pajagalan teh kitu, rada macet kitu tadi Pajagalan Pasir Koja. Ngalangkung berkah nu tadina rek Tegalega naik kadinya karena berkah. Langsung we ka ditu. Wes berkah, cet aya berkah gitu. Cek pun bapak teh cenah. Syukur jang cenah ka dieu. Gitu. Padahal kamari tos tidinya. Bisi reuas pun bapak teh aya naon eta pada aya berkah ngalangkung cet. Katingali kosong naik. Barokah adalah tetapnya kebaikan atau pahala dari Allah. Jadi kebaikan dari Allah itu di sini diartikan pahala. Yaitu hasanah fil akhirah. Kan tadi mah hasanah fid dunya. Kan kita tuh minta atina fid dunya hasanah. Aya mah wa fil akhirati hasanah itu pahala. Kalau pahala mah nanti. Apapun yang terjadi dan menimpa harus menjadi pahala dalam keluarga. Suka, duka, senang, susah, tawa, tangis, sehat, sakit, kaya, miskin, semua jadi pahala. Bingung teu aya beas jadi pahala. Suka seueuting beas jadi pahala. Pan aya nu baramayan, kudu ditanya nu baramayan teh. Sekarang tuh di kemarin-kemarin tuh di lingkungan saya tuh banyak. Ibu teh urang mana, naon padamelan, ditanya dulu. Abdi teh biasana mah cenah dagangan, ayeuna usum kieu cenah Pak Haji, teh teu waweuhan ka abdi teh. Lah ningali we kitu. Abdi teh ibu teh nyebutkeun aya ibu teh. Nah, dalam hal itu ulah atoh urang ningali bea seueur teh bagi-bagi. Da moal katuang sadayana atuh. Itu harus jadi pahala. Susahnya jadi pahala. Ibu teh teu boga beas, sami atuh kitu mah jeung abdi. Ya wajib seri urang teh nya itu tong bingung Bu, teu kudu batur gitu boga beas. Nya tapi da kudu dahar nama tuang beas kitu. Sanggup. Jadi ngaduan lepat. Sumur atau kolam dalam bahasa Arab disebut al-birkah. Maksudnya selalu ada airnya walaupun diambil setiap hari. Sumur jam-jam itu ya, itu abirkah. Canak teras-terasan dianggo ibak, dibekal, tapi itu saat-saat. Seperti itulah kebaikan, keuntungan, kegembiraan, rizki yang terus mengalir tanpa henti. Walau anna ahla qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Biasanya ayat-ayat yang didustakan itu tentang zakat, infak, sedekah. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Saya pernah berkhutbah di sebuah tempat gitu. Subur dirinya teh. Urang dinya teh pakasabana teh menak sayur. Aya stroberi, bawang daun, bawang bodas, masa itu lalab-lalaban dirinya. Saya tanya, berapa zakatnya? Ngahulang Pak. Kayak cenah Ustaz maksudna kumaha? Padahal terus apa zakatnya? Ya setiap panen dan sudah menghasilkan sekian, itu keluarkan zakatnya. Sebab tidak setiap tanah itu menumbuhkan tanaman seperti ini. Apalagi dari cebor Pak. Sebab ada sumber air di luhur teh gitu. Dan dirinya pandai mah karan karena ditutup. Jadi itu mah henteu atuh. Pemi ibu-ibu kali itu teh yang cocok. Da ngagolontor. Saya teh herang lagi. Gitu.
Setelah itu terjadi bencana. Ku Allah dilongsorkeun. Aya nelpon ka simkuring, Ustad ka dieu. Naon longsor. Terus kaitan jeung abdi kumaha? Ya. Aya nama cenah Ustad nya. Abdi teh eta saur Pak RW. Hilap. Tidak ada yang khutbah seperti itu. Sebab khutbah seperti eta mah moal dipake deui. Saya pernah khutbah tentang zakat. Anu ngawartosan, Ustad, Jumat bagian di mana? Nah, di masjid ini, Jalan Kopo. Kade tong terangkeun zakat. Saya masih ingat bulan Juli tahun 1990. Itu khutbah saya yang terakhir. Dia nerangkeun zakat. Beres Jumat, Ustad, cenah. Tong mamatahan jadi gesok zakat. Nah cete Pak Haji bet ngama ka abdi, tapi Ustad tong dijadwal di dieu insyaallah moal teu kadinya di jadwal kadinya ge moal, tapi kamari kadinya margi Pak Hajina tos pupus nusana tos pupus abdi geus kolot. Jadi kadang-kadang menerangkan tentang seperti itu tidak diterima tetenya. Itu. Seharusnya menerangkan apa yang disukai oleh jamaah baru itu kaanggo eta mah. Itu tentang barokah. Jadi barokah dari beriman di sini kan andaikan mereka beriman tidak mendustakan ayat, nah berkahnya akan terus ada. Seperti bulan Ramadan disebut bulan yang penuh dengan barokah, artinya sepanjang hari banyak pahala. Tidurnya juga jadi pahala. Sekalipun sholat itu mengalirkan pahala, tapi pada bulan Ramadan beda. Pahalanya berlipat. Nah itu karena itu bulan Ramadan disebut dengan bulan barokah. Bahwa Nabi SAW apabila menyampaikan selamat kepada orang yang telah baru menikah, jadi yang telah mah orangnya emang telah baru telah gitu. Jadi cikeneh atau pengantin, beliau mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan melanggengkan berkahnya kepadamu. Jadi barokah memberikan berkahnya, wa baraka ala itu melanggengkan serta menyatukan kamu berdua dalam kebaikan atau khair. Diartikan juga semoga Allah memberkahi saat engkau suka, barakallahu laka teh. Wa baraka alaika dalam keadaan duka. Duka bahasa Indonesia ya mah. Ulah ya berita duka cenah. Duka saha teh anu mau teh duka urang mana cenah kitu. Bener atuh cenah berita pan tadi oge cenah berita duka. Duka saha duka urang mana cenah kitu. Duka teuing. Jadi ada dua artinya. Barakallahu laka itu berkahnya, alaika langgeng. Barakallahu laka itu dalam senang, barokah ala itu dalam keadaan susah. Itu kan sebab dalam rumah tangga itu habis menikah terbitlah bingung. Bingung apa itu yang saya rasakan, bingung gitu. Tapi insya Allah ada apa? Janji Allah ya dalam surat An-Nur itu akan memberikan jalan keluar. Asa takwa we. Geningan ka abdi teh aya wae cenah, berarti henteu takwa. Kurang. 5 makna khair. Khair sering diartikan kebaikan tadi. Berbeda dengan ma'ruf, khair mempunyai arti pahala. Tidak disebut khair sekalipun rumah tangganya nikmat, tentram, harmonis, kemudian sering piknik gitu ya. Sering makan di luar, saya juga pernah tuh makan di luar. Kita makan di luar, wah tuh arlatoan budak teh sok ngampar samak dan di payun. Dulu jadi rumah saya dulu itu ada tempat begitu lega, tadinya sok taruang dia lebat 15 orang mah. Tapi jika berakhir di neraka itu tidak disebut khair.
Demikian juga tidak disebut rumah tangga yang buruk jika masing-masing anggotanya taat beribadah walaupun hidup mereka sederhana dan tergolong miskin. Namun mereka dapat berkumpul di surga. Dah hidup masa sementara tapi asa karaos lami gitu. Kantonan upaya zaman Nabi Nuhnya ratusan tahun hidup teh. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan, al-haq dihubungkan, dipertemukan anak cucu mereka dengan mereka. Bagja pisan eta mah. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, jadi di sini ku anfusakum wa ahlikum naro teh. Jadi bukan lain urang wungkul nu bager teh. Anak juga harus. Betapa sedihnya seseorang diabdi ka punggur aya teh. Karena rasan we jenengan teh mang adun. Tukang adan. Tapi anakna mah dibeja-beja. Suruh sedikit nya wah bapana adan cenah budakna edan. Jadi harus diajari keimanan karena di sini ada nanti ini kan mewujudkan keluarga samara itu ada petunjuk dari Allah dan Rasul. Dalam Quran sebutkan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Itu yang maksud. Kan aya anu ngaduaan teh gadingan dulu ayeuna teh aya di teh. Nikahkeun teh nya ngaduaan teh sing nepi ka pakotrek pake trok. Pake trok naon? Eta teh doraka ngadua eta teh. Sabab aya kejadian menikahnya baru dua nana kena stroke. Dua nana pakai itu. Eta didoakeun nepi ka pake trok itu. Padahal usianya baru 40-an. Dua nana kena stroke. Gitu. Nepi ka pake trok itu. Keluar ke zaman teh salah. Nah, jadi kalau kita mendoakan wa jama'a bainakuma fi khairin itu di surga. Karena itu ini disampaikan sekarang kayak mun upami teh ngaduakeun kitu nya nikahkeun sama. Ya sapalih bade kada itu siga namanya kabdi ngaduanan ieu teh. Jadi wa jama'a bainakuma fi khairin teh. Khairin di dunia berupa ibadah, gitu. Kesenangan dalam kebaikan dan nanti juga di akhirat berupa surga. Kan dina hadis Bukhari Nabi Adam sering nangis, margi palih katuhu umatna nu ka surga, anak cucunya yang ke surga, tapi yang ke neraka juga anak cucunya. Ada kalanya khair diartikan harta dan kesenangan. Nah, jadi ada dua artinya ini. Misalnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bahaya karena cintanya kepada harta. Lihubbil khairi itu cinta kepada harta. Itu surat Al-Adiyat, demikian juga pada Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Wajib bagi kamu berwasiat sebelum mati jika kamu meninggalkan harta yang banyak. Jadi harus ada wasiat. Jangan sampai ketika kita meninggalkan atau mewariskan masalah. Biasanya rumah ieu bumi usaha cenah teh. Emak cenah ieu mah. Henteu cenah mama saperdalapan, nu abis sawareh jadi parasea. Itu teh kebanyakan. Atau ada orang yang meninggal yang menempati rumah gitu.
rumahnya bermasalah, harus diselesaikan dulu itu supaya tidak mewariskan masalah, seharusnya mewariskan harta. Nah di sana disebutkan intaroka khaironil wasiyah. Bisa saja arti khair pada doa untuk pengantin itu maksudnya kekayaan, agar mereka berdua kaya, tetapi kekayaan dan kesenangan adalah ujian. Apakah dengan khair di dunia akan mendapatkan khair pula di akhirat? Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Nah, bisa saja dikatakan harta di sini sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Tapi jarang orang yang ketika banyak harta, abdi teh ke diuji cenah. Wah nyata gaji naik, budak cenah usahana jalan, tara nyebat diuji gitu. Sebab itu saat mendapatkan nikmat bersyukurlah, ketika ditimpa musibah bersabarlah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mu'mini inna amrohu kullahu khairun walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. In asobathu sarra'u syakara fakana khairal lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, sesungguhnya segala urusannya berakibat khair. Hal itu tidak dimiliki siapapun selain orang yang beriman. Jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur. Hal itu adalah baik baginya atau khair baginya. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar. Hal itu juga khair baginya. Jadi apapun yang menimpa, bagaimanapun keadaannya, harus jadikan jalan menuju surga. Karena itu doakanlah pengantin agar mereka mendapatkan barokah dan khair di dunia dan akhirat. Orang yang mendapatkan khair yang sesungguhnya adalah orang yang memahami syariat Islam. Nah ini yang saya tadi terangkan. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'ta hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hikmahnya. Kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi khairan yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Jangan sampai kita tidak berakal. Tidak hanya menyebutkan, oh gitu, tak gitu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan khair, Allah akan menjadikannya fikih dalam agama. Fikih dalam agama tidak hanya mengerti, tetapi mampu membuktikannya dengan amal. Keluarga yang tidak paham agama adalah keluarga yang tidak akan mendapatkan khair dari Allah. Nah, toh saya tamat karinya bagian kahiji mah. Bagian kedua mah diangosnya. Kita sami sareng 3 kali pertemuan. Mungang makalah mah. Karena bukuna aya. Bukuna kada diaos eta teh. Diaos duaan. Ulah kieu dicoret, wah nyindiran pisan coret tong. Ini ada ke belakangnya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebab saya harus berada di satu tempat sekarang jam 8. Tidak ada pertanyaan? Aya? Kumaha teh? Ya. Di sini anak cucu akan dihubungkan dengan anak cucunya selama beriman. Apakah penjelasan keimanan itu sebatas iman tanpa amalan? Sebab begini Ustaz, yang saya tanyakan di sini kan amal-amal seseorang itu kan berbeda-beda tingkatannya. Iya. Setelah meninggal, apakah mereka bersatu? Allah teh bager, Pak. Bager bisa. Ada orang yang amalnya tuh kurang, tetapi di keluarganya teh anu apa Al-Qur'an. Ya, pernah dengar itu? Jadi si orang yang hafal Quran itu bisa merekomendasi
Ini yang harus masuk surga dengan saya. Makanya kudu aya nu apa Al-Qur'an. Yang soleh juga itu anak saya, sekalipun amalnya salah, tapi dia beriman. Beda dengan Nabi Nuh ya, tidak beriman. Itu akan dikumpulkan dan itu adalah merupakan kenikmatan. Mun kitu mah teu ariman sadayana teu saleh, kudu aya nu soleh dalam keluarga. Pang nama nu apa Quran. Bahkan juga teman. Maaf ya. Rasul itu berbicara kepada Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah. Nanti yang akan masuk surga itu nu miskin heula. Nu beunghar mah ngantosan dugi ka 40 tahun. Padahal Abdurrahman bin Auf tidak mau kaya. Gitunya ceritanya teh. Meser korma anu buruk, meser ku anjeunna, apa teh anu nawar. Ieu cenah kangelan naon. Abdurrahman bin Auf. Kata Rasulullah, kecuali orang itu bersama dengan orang miskin. Maka bersama-sama dengan orang miskin. Cek orang miskin teh ka malaikat eta teh cenah di Pak Haji teh sok mere ka abdi teh cenah teh. Dibedo ka dia sok sareng. Eta bageuna Allah teh Pak. Nya urang mah kitu. Henteu cenah. Mayarna satengah. Jadi itu kelasna oge, kelas ekonomi. Itu mah kata bageuna Allah. Tapi ulah kieu ngandalkeun pun anak we entong eta teh. Nanti juga ada proses. Saya membaca keterangan-keterangan itu sungguh mengagumkan. Karena beriman ini dalam ayat ini. Ya. Ini kan kami pertemukan anak-anaknya gitu. Sebab kapungkur bapak nama soleh Pak, tara main HP. Kan solehnya tara main HP, enak budak enak main HP. Dosa teh tina HP ku jempol atuh nyen dosa teh. Cek bapakna teh, hampura cenah budak abdi itu. Dipertemukan Pak. Duka bapakna teh soleh mah. Tapi jangan berharap begitu saja. Kita kan nanti kita juga punya anak. Anak kita kan punya anak ya. Nu ieu asup ka ditu henteu. Nah, gitu Pak. Pokoknya Allah itu hebat. Rasanya adu ka dieu. Pan aya buku di amal. Ieu teh kawitna moal dibagikeun ayeuna engke we jantan cendramata. Di emut-emut da urang pararang moal diulem cenah. Teu kenging Pak. Sanes teh kan kapungkur diulem wae teh bring ka dari itu kana angkot. Ayeuna mah teu kenging. Teu kenging seueur-seueur cenah kitu. Ya we doana we nya kitu. Ngan upami bade ka ditu kada wartos heula. Bilih tos saeugikeun bakakak, bapak teu sumping. Atari bapak teu sumping tuangan saeb. Insyaallah judul yang diberikan oleh Ustaz Iwan Abu Ayas itu untuk tahun depan saja itu ya. Itu tangguhkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum. Mohon doa untuk anak saya itu kena kanker darah. Sudah ya leukemia, sudah 3 minggu tidak makan. Susah makannya juga. Khawatir Pak, tapi insya Allah dia itu sabar. Usianya 35 tahun, anak 4, meninggal 1, sekarang di rumah sakit. Jadi ketika saya panik, bawa saja ke rumah sakit. Padahal ke rumah sakit itu kata dokter tidak boleh pakai BPJS. Nah, itu masalahnya. Jadi doakan supaya sembuh, sekalipun dokter dan yang lain menyatakan, wah iya Pak pasti gitu. Tapi Allah itu kan kun fayakun ya. Sebab Allah yang menyimpan penyakitnya, Allah yang menyembuhkannya. Dan semoga kami juga diberi kekuatan, kesabaran. Demikianlah. Dan mohon maaf. Assalamualaikum.
Jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustadz. Semoga ilmunya bermanfaat, khususnya bagi Ustadz dan umumnya bagi kita. Alhamdulillah, kajian dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.